Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali والتابعين وتابع تابعين من أئمتنا الفقهاء المجتهدين والأصوليين المتكلمين والمحدثين المفسرين والصوفية العارفين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada ibadah yang lebih cepat menyampaikan seseorang kepada Allah melebihi sholat. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitab Ihya beliau, bahwa secepat-cepatnya seseorang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui perantara sholat. Hadirin, syariat Islam adalah syariat yang luar biasa. Tidak ada satupun pergerakan hidup manusia yang tidak ada hukumnya di dalam agama Islam. Namun semua syariat itu diturunkan kepada Nabi SAW di atas permukaan bumi kecuali sholat. Hanya sholat sajalah yang mana Nabi Muhammad SAW harus melalui perjalanan yang sangat luar biasa di dalam Al-Isra wal Mi'raj tersebut. Kesempatan yang sangat singkat ini tidak mungkin kami utarakan betapa fenomenal apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Namun ketahuilah bahwa apabila kita seumuran kita belum bisa menikmati sholat, artinya masih ada sifat kemunafikan di dalam diri kita. Kalau dalam sholat kita ada perasaan ingin buru-buru keluar, ingin buru-buru salam, ada perasaan munafik dan kotoran yang teramat sangat parah dalam diri kita. Itu adalah barometer ukur. Bagaimana tidak kita menjadikan sholat sebagai barometer ukur? Kalau betul kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita meyakini semua yang dikatakan beliau adalah benar. Kalau betul iman kita, maka kita akan membenarkan ketika beliau mengatakan ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kenikmatan jiwaku dijadikan oleh Allah di dalam sholat. Bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan dirinya cinta kepada Nabi, mengatakan dirinya cinta kepada Allah, namun begitu dirinya mulai takbiratul ihram, yang difikirkan bagaimana menuntaskan dalam tanda kutip kewajibannya tanpa dia memahami satupun dari makna yang dia baca. 5 tahun dia lewati tanpa faham. Bahkan ada yang sudah umur 65 tahun tidak mau untuk faham. Wal'iyadzubillah. Dapat kita bayangkan kalau sekarang ada orang asing, katakanlah dari Belgia, tidak bisa bahasa Indonesia, duduk di sini mendengarkan saya ceramah, mendengarkan saya khutbah 10 menit, jangan 10 menit, 5 menit saja dia sudah bosan. Kenapa? Karena tidak memahami. Artinya semakin tinggi pemahaman seseorang kepada makna-makna yang terdapat di dalam sholat, maka semakin nikmat dan semakin tidak mungkin dia akan buru-buru keluar.
terkecuali karena keletihan yang teramat sangat, dan itu memang level manusia pada masa ini. Beda dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka dalam keadaan letih dan lelah, justru sholat itu mengistirahatkan mereka. Dan ini kita lakukan selama 5 kali di dalam sehari, yang mana semuanya dimulakan dengan kita bersuci. Tidak ada satupun ibadah, hadirin, seperti ibadah sholat. Tidak ada. Dimulakan kita membasuh kedua tangan bersyukur kepada Allah. Berkumur kita meminta agar kita mati dalam keadaan bersyahadat, agar kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran, agar kita dimudahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membasuh hidung, kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita izin mencium wangian surga dan mengharamkan hidung kita mencium busuknya neraka. Ketika membasuh wajah, kita berniat dan berharap Allah memutihkan wajah kita di dunia dan di akhirat sebagaimana Allah memberikan cahaya kepada para kekasihnya. Ketika kita membasuh kedua tangan kita, kita berharap kita diberikan kitab dengan tangan kanan dan bukan dengan tangan kiri kita. Ketika kita usap kepala kita, kita berharap bahwa api neraka tidak akan menyentuh kulit kepala kita dan juga rambut kita. Ketika seseorang membasuh telinganya, dia meminta kepada Allah agar bisa mendengar suara azan di surga. Ketika dia membasuh kedua kakinya, maka dia meminta kepada Allah agar dia bisa selamat berjalan di atas sirat bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membaca syahadat menghadap ke arah kiblat. Betapa beruntungnya kita tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada patung. Betapa beruntungnya kita tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada batu. Betapa beruntungnya kita, meskipun lalai kita, masih kita diizinkan meletakkan kening kita ke atas sajadah ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang tersebut membaca syahadatain dan mengatakan, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, tolong jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku golongan termasuk ke dalam mereka yang suka membersihkan diri. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan termasuk ke dalam golongan orang soleh. Maknanya tidak mungkin ada orang sholatnya khusyuk kalau dia masih merasa bersih. Orang mau sholat itu syaratnya tahu kalau dirinya kotor. Bangun tidur kita kotor, makanya kita sholat. Dari rumah ke kantor sampai mau waktu zuhur, banyak sekali kotoran yang dibuat mata, telinga, hidung kita. Dipanggil lagi sama Allah. Untuk apa? Membersihkan diri. Karena kita kotor semua. Tak mungkin, gak mungkin. Silahkan Anda hidup 1000 tahun, tapi ketika seseorang masuk ke dalam masjid atau di rumahnya membentangkan sajadah, merasa kalau dia orang baik, tidak akan bisa khusyuk salatnya. Yang bisa kita lakukan adalah kita merasa penuh dengan aib dan dosa, serta kita merasa bersyukur, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang sebejat kita, sezalim kita, ini masih dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melafazkan namanya Allahu Akbar, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudari dimuliakan oleh Allah, inilah rahasia sedikit. Maka orang yang sudah mengenal daripada makna sholat, hendaknya dia meminta untuk diberikan kenikmatan yang lebih. Saya baru memahami kenapa guru saya, seorang dokter bedah paling hebat di Mesir, hafal Quran, sekaligus guru ilmu hadis di Universitas Al-Azhar, mengatakan, seumur hidup saya tidak pernah mengetahui ada kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini melebihi kenikmatan menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Sholat itu sendiri saja sudah nikmat. Bagi orang yang paham, tidak akan mau dia keluar. Kalau Anda diundang sama presiden, diundang sama CEO Bukopin saja, Anda tidak mau buru-buru keluar dari ruangan. Lantas Anda diundang oleh Rabbul Alamin yang mengatur semua ini, semuanya. Langit dan bumi Allah yang mengatur, dan kita diundang 5 kali dalam sehari. Apa yang membuat kita ingin cepat-cepat keluar dari hadratullah kalau bukan karena kita tidak faham? Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, ini adalah momentum untuk kita bermuhasabah. Di mana letak level kita tidak usah kita bandingkan dengan orang. Kalau memang ternyata kita masih belum memahami
mulai dari bacaan iftitah kita datang. Kalau memang bacaan Al-Quran kita masih buruk, kita datang. Jangan ada perasaan saya malu karena umur saya sudah lebih. Karena umat Islam ini dijadikan ummatun wahidatun bil jamaah. Umat ini dijadikan satu dengan cara berjamaah. Dan terakhir, rahasia orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah ketika dia berdoa, dia bukan hanya berdoa untuk dirinya. Ketika dia tawaf, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa, salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi, maka hatinya berucap, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kenikmatan pada diriku, maka tolong berikan kenikmatan yang sama kepada seluruh umat Islam. Maka inilah rahasia Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling memikirkan umatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah taala yastajib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqillah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfadhillaha yahfazka wa hafadhillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in wa ya man la tughlituhu kathratul masail wa ya man la yatabarramu bilihahi ibadil mulihin alaih adhikna barda rahmatik wa karama istijabatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.